Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nur Fadilah dengan NIM 20217160 dari kelas tingkat 1D Keperawatan Stikesasi Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum ilmu dasar keperawatan 1 yang diampu oleh Ibu Nofri Zayani MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang istilah-istilah dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada cavitas oralis atau rongga mulut. Selanjutnya ada lingua atau lidah. Lalu selanjutnya ada glandula parotis atau kelenjar ludah parotis. Selanjutnya ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis. Selanjutnya ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis. Lalu selanjutnya di bawah ada faring. Lalu di sini ada yang namanya esofagus atau kerongkongan. Lalu di sini ada hepar atau hati. Nah, di sini ada vesica velea atau biasa kita menyebut kantong empedu. Selanjutnya di sini ada gaster atau lambung. Nah, di bawahnya ada pankreas. Lalu di samping sini ada splenikus atau limpa. Lalu di sini di sebelah sini ada namanya intestino minor atau usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum yaitu usus 12 jari, jejunum adalah usus halus kosong, ileum adalah usus halus bagian penyerapan. Setelah itu di sini ada yang namanya intestinum mayor atau biasa kita menyebut usus besar. Usus besar juga terbagi menjadi 3, yaitu kolon transversum, kolon descendens, dan kolon ascendens. Kolon ascendens yaitu usus besar yang memanjang ke atas, kolon descendens usus besar yang menurun ke bawah, dan kolon transversum yaitu kolon yang melintang di bagian perut atas. Setelah itu di sini ada sekum, yaitu tempat pertama kali bermuaranya makanan yang sudah tidak diproses oleh usus halus di usus besar. Lalu selanjutnya di sini ada kolon sigmoid, yaitu usus besar yang bentuknya seperti huruf S. Lalu di sini ada rektum. Di sini ada appendix femiformis atau umbai cacing. Setelah itu ada kanalis analis dan ani atau rongga anus. Baik, yang pertama ada rongga mulut. Di sini ada glandula parotis atau kelenjar ludah parotis. Lalu di sini ada ductus parotis atau saluran kelenjar ludah parotis. Lalu selanjutnya ada musculus masseter atau otot yang berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian samping kelenjar mandibularis. Lalu selanjutnya ada mandibula atau tulang rahang bawah. Selanjutnya ada di sini ductus submandibularis atau saluran kelenjar submandibularis. Lalu selanjutnya ada glandula submandibularis, yaitu kelenjar ludah submandibularis. Lalu selanjutnya ada lingua di sini atau lidah. Lalu selanjutnya ada dens atau gigi. Lalu selanjutnya ada ductus glandula sublingualis atau saluran kelenjar sublingualis. Lalu selanjutnya ada frenulum lingua atau lipatan lidah. Lalu selanjutnya ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis. Lalu selanjutnya ada musculus mylohyoideus atau otot dasar pada mulut. Baik, selanjutnya ada esofagus. Di bagian depan sini ada yang namanya incisor teeth atau disebut juga gigi pemotong bagian depan. Lalu selanjutnya di sini ada orofaring atau bagian tenggorokan belakang mulut. Lalu selanjutnya ada epiglotis atau tulang rawan fleksibel yang berada di atas laring.
Lalu selanjutnya di sini ada piriform recess atau bagian seperti buah pir di hipofaring. Lalu selanjutnya ada di sini tiroid kartilak atau tulang rawan tiroid. Lalu selanjutnya di bawahnya ada krikoid kartilak atau tulang rawan krikoid. Lalu selanjutnya di sini ada cricopharyngeus muscle atau otot yang terletak pada esofagus. Lalu selanjutnya ada trakea, ada aorta atau pembuluh darah arteri besar. Lalu di sini ada left main bronchus atau bronchus bagian kiri. Lalu selanjutnya ada diafragma. Lalu selanjutnya di sini ada bagian katup bawah di esofagus atau namanya inferior esophageal sphincter. Lalu di sini ada aortic constriction atau perlekatan aorta di esofagus. Baik, setelah itu ada lambung. Yang pertama adalah kardia, yaitu katup yang mengunci lambung dengan esofagus di bagian atas. Setelah itu ada fundus ventriculi, yaitu bagian dasar lambung. Setelah itu ada serosa, yaitu jaringan ikat pelapis luar lambung. Setelah itu ada korpus, yaitu badan lambung. Setelah itu ada otot. Setelah itu ada otot yang membantu pergerakan makanan di lambung, yaitu ada 3 otot. Yang pertama musculus longitudinalis, terus musculus circular dan musculus obliquus. Musculus longitudinalis adalah otot yang memanjang pada lambung. Musculus circular adalah otot yang melingkar pada lambung. Setelah itu musculus obliquus adalah otot yang menyamping di lambung. Setelah itu ada curvatura minor grastis, yaitu bagian lengkung kecil pada lambung. Setelah itu ada lawannya curvatura major grastis, yaitu lengkung besar pada bagian lambung. Setelah itu ada pylorus. Pylorus adalah muara dari lambung untuk masuk ke usus halus. Setelah itu ada sphincter pyloricus. Sphincter pyloricus itu adalah katup yang ada pada ujung bagian bawah lambung. Setelah itu ada canalis pyloricum, yaitu saluran muara pada lambung. Setelah itu ada antrum pyloricum, yaitu rongga melebar yang ada pada bagian bawah lambung. Setelah itu ada rugae mucosa, yaitu jonjot-jonjot dari lambung, jonjot-jonjot dari selaput lendir yang ada pada lambung dan membantu terdorongnya makanan untuk masuk ke bagian bawah lambung. Lalu selanjutnya ada empedu dan pankreas. Lalu di sini ada vesika velea atau disebut juga kantung empedu. Lalu di sini ada 2, yaitu ductus hepaticus dextra dan sinistra. Ductus hepaticus dextra yaitu saluran yang akan bermuara ke hati melalui sebelah kiri. Lalu ductus hepaticus sinistra yaitu saluran yang bermuara ke hati melalui sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran yang menyatu, muaranya juga ke hati. Lalu selanjutnya juga ada ductus choledocus di sebelah sini, yaitu saluran yang akan bermuara ke hati. Lalu selanjutnya ada duodeni, yaitu usus 12 jari. Lalu di sini ada ductus cysticus atau saluran empedu proksimal. Lalu selanjutnya di sini ada hepatopankreatik atau saluran yang muaranya tidak hanya ke pankreas namun juga ke hati. Lalu selanjutnya di sini ada pankreas, yaitu pankreas yang akan menghasilkan hormon-hormon terutama insulin. Lalu selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum ini merupakan usus 12 jari yang merupakan bagian pangkal dari bermuaranya makanan yang berasal dari lambung. Lalu makanan tersebut akan dilanjutkan ke bagian jejunum atau usus halus kosong. Namun makanan di sini hanya akan lewat saja. Lalu selanjutnya akan masuk ke ileum.
Nah, ileum ini adalah usus bagian penyerapan. Nah, usus ini akan menyerap semua zat yang ada pada makanan seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu sisa-sisa makanan yang sudah tidak dapat diserap lagi akan dilanjutkan ke usus besar. Baik, setelah dari usus halus kemudian lanjut ke usus besar. Baik, yang pertama itu adalah sekum. Sekum adalah tempat pertama kali bermuaranya sisa makanan yang sudah tidak diproses lagi oleh usus halus. Kemudian di sini ada appendix vermiformis, yaitu umbai cacing. Lalu selanjutnya di sini ada colon ascendens. Colon ascendens adalah usus besar yang memanjang ke atas. Nah, colon ascendens ini memiliki dua bagian, yaitu ada ileum dan haustrum. Haustrum adalah kantung pada usus besar yang berfungsi untuk menyerap air pada sisa makanan. Nah, jika sisa makanan yang sudah menjadi feses namun masih terdapat air, maka itu akan menjadi diare. Selanjutnya ada arteri mesentrika superior, yaitu pembuluh arteri usus halus bagian atas. Setelah itu di sini ada flexura hepatica coli. Flexura hepatica coli yaitu lengkung pertemuan antara colon ascendens dengan colon transversum. Lalu colon transversum itu sendiri adalah usus besar yang melintang di bagian perut atas. Selanjutnya ada mesokolon transversum, yaitu otot yang mendukung kolon transversum untuk menempel. Setelah itu ada flexura lienalis coli atau lengkung pertemuan antara kolon transversum dengan kolon descendens. Setelah itu ada appendicus epiploicae, yaitu kantung pada usus besar yang berisi lemak. Kantung kecil yang pada usus besar yang berisi lemak. Setelah itu ada kolon descendens, yaitu usus besar yang menurun ke bawah. Setelah itu ada mesenterium. Mesenterium adalah akar dari usus halus. Lalu ada taenia coli atau pita pada usus besar. Nah, setelah terjadinya proses makanan dari usus besar, dari sekum, kolon ascendens, lalu kolon transversum, kolon descendens, lalu ia akan turun ke kolon sigmoid. Setelah dari kolon sigmoid, makanan akan disimpan sebentar di rektum. Setelah itu, setelah dikeluarkan dari rektum melalui kanalis analis, yaitu rongga anus. Setelah feses dikeluarkan, maka anus akan tertutup kembali karena di sini ada yang namanya otot sphincter ani externus. Mungkin itu saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.